Ya, terungkap sejumlah fakta dalam persidangan kemarin. Teddy Minahasa ternyata berkomunikasi intens dengan Dodi terkait penyisihan barang bukti sabu. Terungkap pula bahwa Anita alias Linda adalah istri siri Teddy yang juga cepu atau informan polisi. Saat terpojok, Teddy menggunakan jurus mencabut BAP. Teddy juga tampak seakan-akan mau menang sendiri, bahkan berkali-kali melontarkan kalimat menghina persidangan kepada jaksa dan penasihat hukum. Kita akan bahas hal ini dengan Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana. Selamat siang, Kang Asep. Selamat siang, sehat selalu, Baik, semangat selalu. salam sehat selalu. Kang Asep, kalau kita lihat persidangan yang berjalan hari ini, di mana JPU memperlihatkan barang bukti begitu ya, barang bukti komunikasi Teddy dengan sejumlah orang termasuk Dodi. Tapi kan ahli forensik di sini hanya sebatas mengungkapkan fakta-fakta tersebut, chat yang ada di WhatsApp begitu, tidak bisa mengidentifikasi apakah chat itu bersifat perintah dari Teddy ataupun ada, kalau kita bicara soal kekuasaan Teddy ya, perintah dari Teddy terhadap Dodi ataupun seperti hal itu. Bagaimana jaksa ini memberikan penilaian terhadap bukti chat tersebut, Kang Asep? Ya, sekali lagi perluasan alat bukti sebagaimana diatur 183 184 KUHP ada di pasal 5 Undang-Undang ITE, yaitu dalam bentuk dokumentasi elektronik dan informasi elektronik. Chat itu adalah termasuk dokumentasi ya elektronik, yaitu diterangkan oleh ahlinya. Jadi apakah itu komunikasi antara P sama D? Nah, kemarin di sidangan kemarin udah jelas ya, ada sesuatu ya yang diperintahkan itu. Nah, sekarang tuh bahasanya tinggal di printer aja. Berarti ternyata ada komunikasi antara Kapolda dan Kapolres atau D atau sama T ya, dan membicarakan ya tadi barang bukti itu. Oke. Tadi kalau kita lihat ya dari informasi sebelumnya bagaimana majelis hakim begitu kerap menegur terdakwa Teddy karena bersifat emosional dalam memberikan pernyataannya. Ini sebenarnya bagaimana di mata hakim, Kang Asep? Apakah ini soal etika ini juga akan menjadi sorotan dari hakim? Ya, sekali lagi bahwa dalam persidangan harus sopan, diatur di KUHP ya 207 dan seterusnya. Jadi harus bersikap sopan dalam persidangan. Nah, kalau tidak sopan persidangan nanti hakim akan mempertimbangkan berat ringannya. Seperti kita pernah saksikan sidang sebelumnya juga ya yang menyangkut jenda, walaupun mungkin agak berbeda. Kalau kemarin agak sedikit sopan gitu kan, hanya menyangkal dan bertele-tele. Nah, kalau ini ya kita tahu sendirilah ya, kemarin yang menarik itu kemarin memang waktu ketika yang bersangkutan jadi saksi, terdakwanya si Linda sama D gitu kan. Nah, itu yang menarik. Nah, hari ini dibalik juga menarik juga gitu kan. Kalau itu kita lihat ya saling sangkal menyangkal soal biasa, tapi kan fakta yang tidak terbantahkan di mana alat bukti komunikasi ya, tapi yang lebih mencengangkan ketika salah satu ini baik sebagai terdakwa maupun saksi, tapi kemarin sebagai saksi adalah yang dilakukan oleh Linda ya. Nah, itu kan polanya bagaimana peredaran sindikat narkotika di Republik ini dari dulu itu selalu ya, yang umumnya biasanya wanita-wanita Indonesia dalam posisi tanda petik ya, selalu diperistri atau dikawin siri atau kawin apapun ya oleh dari wilayah negara tertentu. Itu udah fakta. Nah, sekarang yang lebih menarik itu justru ya kalau lihat keterangan Linda kemarin yang bersangkutan kan ikut yang menunggu di Korea di Cina Selatan, dan di situ di kapal berhari-hari, kemudian juga tidur bareng. Nah, itu kan tidur bareng yang menarik, tapi kan nggak tidur bareng kata dia ya istri siri gitu. Itu kan menarik gitu kan, yang biasanya tidak dilakukan. Biasanya dilakukan itu bagaimana ya si bandar dari luar ya, dari negara Afrika lah terutama ya, atau negara Asia Tengah ya, dan ini nanti yang disuruh bawa kurinya adalah wanita Indonesia. Ini yang menarik adalah dari atas sampai bawah bersama-sama, tapi dalam rangka justru dalam tanda petik ya untuk OTT bandar-bandar narkoba dari luar. Ternyata kita lebih menarik lagi ya, ternyata barang buktinya seperti kasus yang ini baru yang 140 di Sumatera Barat kan, yang sekian disisihkan entah jadi tawas, entah untuk dijual, entah untuk diganti dan sebagainya. Biarlah kita ikutin lebih lanjut. Tapi yang menarik ternyata ada komunikasi, ada pertemuan, minimal dua alat bukti. Dodi ya sekali lagi sama L itu sudah cukup. Nah, sekarang pernyataannya T, terlepas dia menyangkal apapun, kalau sebagai terdakwa ya keterangan dia hanya berlaku bagi dirinya sendiri, hanya satu keterangan yang minimal di pidana itu kan dua alat bukti. Karena kalau untuk bagi Linda dan Dodi ya sebagai terdakwa, dia sudah mengakui dan dia membuka itu semua. Artinya dengan fakta baru ini bisa memberatkan terdakwa Teddy ya, Kang Asep? Ya, kalau sekarang ya, nyangkal boleh aja. Kalau yang dulu juga kan nyangkal kan, dan itu biasa lah kalau terdakwa nyangkal tuh haknya. Makanya diatur hak sangkalnya dia. Tapi sekali lagi ketika hak sangkal tanpa didukung oleh alat bukti lain, yang hanya berlaku pada dirinya saya satu alat bukti. Sementara untuk keterangan lain kan, nah adanya
jual beli barang bukti. Dan kita harapkan tidak hanya yang disisihkan barang ini yang jadi tawas atau terawas dan sebagainya lah gitu ya. Saya berharap ya membuka yang lain, karena terbukti kemarin keterangan Linda saya semua terkejut kan bahwa dia ikut operasi ya ke Cina, Laut Cina Selatan, itu yang beberapa kali pernah dapat kiloan ya ton kalau nggak salah ya. Kemudian juga pernah ada yang gagal. Berarti ini ya ada sindikat yang lebih besar, ada operasi yang lebih besar, ada barang bukti yang besar. Kita berharap dibuka lagi ya aib ini gitu, karena kita semakin tercengang. Kalau soal sangkal menyangkal saya kira udah paling gampang kok pembuktian ini. Kalau narkoba itu ya bagaimana sindikat itu ya, bahwa yang kemarin 5 kilo saya kira minimal L sama D itu ada terjadi. Soal mau diganti tawas atau dijual, soal diganti apa itu soal lain. Yang penting ternyata ada peredaran narkoba di Republik ini ya yang melibatkan oknum-oknum penegak hukum, dan kita sayangkan ternyata petinggi. Oke, Kang Asep, kalau kita berkaca dari sidang kemarin saat Teddy jadi saksi atas terdakwa Dodi, Teddy sempat terpojok begitu kan dengan pertanyaan dari JPU dan juga penasihat hukum, tapi ada jurus yang dikeluarkan oleh terdakwa Teddy, yaitu jurus mencabut BAP. Anda melihat apakah hakim ini terbawa arus dari jurus Teddy, atau hakim akan terus menentukan ataupun membaca fakta-fakta baru persidangan yang akan terus digali? Bagaimana Anda melihat ini, Kang Asep? Ya, pertama merubah BAP itu 163 KUHP mengatur boleh sepanjang ada alasan, ya harus logis gitu kan, itu diatur boleh dia ngerubah, nggak ada masalah sebagai saksi. Nah tapi kan hakim akan melihat fakta-fakta persidangan ya. Nah apakah keterangan kalau dia status sebagai saksi kan, tapi nanti sekali sebagai terdakwa nanti ya apakah bersesuaian dengan yang tidak gitu kan. Kalau tidak bersesuaian pasti dikesampingkan keterangan Teddy selaku saksi ya untuk keterangan terdakwa Dodi maupun Linda. Jadi pasti dikesampingkan gitu kan, karena kemarin juga disangkal kan, malah tadi ditambahin oleh Linda itu keterangannya. Jadi saya bilang keterangan Teddy ya dicabut boleh, cuman hakim juga tidak akan mungkin percaya gitu kalau alasannya mencabut tadi tidak bersesuaian gitu kan. Bayangkan saudara ya, kita gini aja lah logikanya, yang diperiksa itu seorang perwira tinggi loh, bintang 2. Kita harus apresiasi loh ke penyidik-penyidik yang memeriksa ini di Polda, pasti pangkatnya jauh anak buahnya, tapi dia kan sanggup membuat berita acara itu yang menjadikan dakwaan pasalnya ya ancamannya berat loh, tidak ringan. Artinya apa? Bahwa dulu tidak mungkin seorang jenderal yang diperiksa oleh di bawahnya yang perwira penyidiknya ya kemudian sekarang berubah depan persidangan. Nah itu juga kan aneh gitu kan. Setidaknya juga secara fisiologis orang perwira di bawahnya jauh pangkatnya, dia berani memeriksa membuat BAP, sekarang disangkal. Loh kenapa nggak disangkal dari dulu gitu? Oke, artinya hakim memang harus fokus pada fakta-fakta persidangan baru ya, Kang Asep ya? Oke, nah Teddy juga terungkap meminta Dodi masuk dalam skenarionya begitu untuk mengkambing hitamkan Linda dan juga Samsul Ma'arif. Ini salah satunya dengan meminta agar Dodi menggunakan kantor pengacara yang sama dengan Teddy. Ini bisa memberatkan terdakwa Teddy, Kang Asep? Iyalah, justru membuktikan bahwa ini ada sindikat yang diatur dari mulai seorang pangkat tinggi, kemudian Kapolres, kemudian di Linda, kemudian sampai bawah sampai Polsek yang di Jakarta Utara yang ketangkap itu kan, dan orang-orang luar yang selama ini mereka juga bergerak bagian dari jaringan lain, dilibatkan semua, apalagi melibatkan kantor kuasa hukum tertentu. Artinya apa? Ya, ini mengerikan sekali ya di Republik ini. Ya, bagaimana jaringan narkoba yang besar diatur dengan melibatkan, sekali lagi melibatkan para pengedar di bawah, kemudian yang melibatkan wanita Indonesia yang kemudian diajak tidur bareng dan diajak tidur siri, terlepas itu disangkal kata Linda, kemudian melibatkan seorang ya perwira menengah, perwira tinggi, dan ini sudah lama terjadi, baru terbongkar hanya gara-gara ya disisihkan sebagian barang bukti. Artinya apa? Ya, bahwa ini perbuatan sudah berlangsung lama ya, yang harus dibuka selanjutnya tidak hanya terbatas itu. Saya kira kita berharap kepada Dodi sama L ini untuk membuka yang lebih banyak. Artinya ya bahwa perkara ini tidak berhenti di sini. Perkara ini oke adili, hanya penyisihan barang bukti yang dijual dan sebagainya. Penilaiannya juga besar. Saya berharap bahwa selama ini kita ya, saya sebagai ya maaf ya saya katakan bahwa kita dulu pernah hukum mati, mas saya kan badan-badan jaringan ini tidak pernah berhenti. Dan ini kan bagian jaringan-jaringan besar yang justru sekarang ya yang sering saya katakan backing-backingnya itu kan bukan backingnya yang biasa-biasa, luar biasa kan, dengan jualan yang begitu harus dikirim uang tunai, diperiksa, dikawal bebas di bandara dan sebagainya karena ada pengaruh kekuatan itu tersebut kan. Sebab sebagai terbelalak, bukan sebagai melongo lagi, tapi betul terbelalak mata kita bahwa ternyata mereka kaya itu dengan bermain dengan cara-cara biadab. Kang Asep, bagaimana Kang Asep sejauh ini melihat jalannya sidang di mana saat ini ahli forensik, ahli digital forensik sedang menunjukkan bukti chat ya, bukti chat Teddy dengan Dodi. Bagaimana sebenarnya jaksa bisa menggali keterangan
dari bukti ini secara maksimal, Kang Asep? Ya, sekali lagi tadi kan bahwa chat ini salah satu alat bukti karena dokumennya elektronik. Karena ada penyangkalan. Nah, sekarang dibuktikan ada komunikasi antara T sama D. Nah, tadi ternyata oleh ahli forensik digital ini terbukti kan. Ini sesuai 180 KUHP mengatakan untuk menjernihkan penduduk persoalan di pengadilan, maka dihadirkanlah seorang ahli. Maka ahli beri keterangan. Ternyata ada, walaupun itu telah dihapus katanya. Tapi dihapus kan sebenarnya kalau saya termasuk maaf ya saya di luar pengetahuan, tapi sepengetahuan saya kalau anak-anak di kampus saya itu pada gampang ngebuka itu karena ada aplikasinya. Setidak-tidaknya kan bisa dibuka di vendornya, bisa dibuka juga di di tempat handphone itu berada. Merek tertentu kan yang produk Amerika itu bisa dibuka ke pabriknya yang sana. Jadi sekali lagi soal dihapus itu soal kecil. Tapi kalaupun sebagian dihapus, tapi kan data sebelumnya yang tadi katakan berita acaramu dimuat oleh jaksa, hakim mengatakan ya, hakimnya saya salut kepada hakimnya ya. Ternyata dia baca berkas, udah ada di BAP. Nah, kalau ketika di BAP berarti kan yang ditayangkan itu ya, itu sudah ada. Intinya apa? Bahwa komunikasi sama D sama T itu ada dan komunikasinya tanya tentang ya barang bukti itu yang disisihkan untuk dijual. Jadi kalau misalnya terdakwa Teddy mengatakan bahwa dirinya lupa terkait dengan chat-chatnya yang sudah dihapus begitu, Kang Asep, ini masih bisa ditelusuri ya Kang Asep? Ya gini, pertama kalau soal lupa kan manusiawi, siapapun saya juga sering lupa gitu kan. Kalau lupa itu kan selalu alasan mahasiswa saya, kenapa nggak bawa buku, lupa. Kenapa terlambat, lupa. Itu mah nggak apa-apa, biasa lah itu mah dari dulu. Tapi kan soal fakta yang tidak terbantahkan, ada pembicaraan itu gitu kan. Ketika pembicaraan itu dibuktikan ya, dan di print out bisa. Nah itu kan lihat bisa ditajangkan, di print out bisa dan ahli mengatakan iya. Satu bukti loh ya, ahli itu keterangan ahli walaupun tidak mengikat. Kedua, saksi tadi kemarin mengatakan Dodi bahwa sebagai terdakwa walaupun sebagai terdakwa tadi kan disilang. Linda maupun Dodi pun mengatakan ada itu kan, apalagi yang bawah juga ada. Artinya lebih dari satu alat bukti bahwa fakta pembicaraan untuk ya menyisihkan sebagian alat bukti untuk dijual lebih lanjut, walaupun katakan dibantah itu diganti tawas, ya sekarang terawas, malah istilah baru lagi kemarin yang tahu terawas gitu kan. Sekarang nggak terbantahkan lagi bahwa sindikat ini bermain untuk mengedarkan narkotika ini dari barang bukti. Saya tidak, malah saya mengatakan tidak hanya dari barang bukti, jangan-jangan ya dari tempat dari lain juga ada gitu. Tapi kalau di kasus ini ya jelas ya kita bicarakan ada penyisian barang bukti ya yang untuk diperjualbelikan. Oke, Kang Asep, tadi yang sempat saya singgung sebelumnya ya terkait dengan penggunaan kode yang digunakan terdakwa Teddy begitu, bagaimana bagaimana sebenarnya hakim dan jaksa bisa menggali lebih dalam lagi nih terkait dengan bentuk fakta persidangan tersebut. Ada istilah cepu begitu yang digunakan oleh Teddy, bagaimana hakim menilai hal ini? Jadi istilah-istilah itu dipergunakan mungkin dari bawah. Nah, kalau saya mulai dari bawah ya, orang beli tidak pernah beli, misalnya beli 2 kilo, 2 oz, nggak ada gitu kan. Istilahnya segaris, itu terminologinya. Ya. Kemudian cepu, BD, itu ada istilah-istilah yang memang diantara mereka yang saling mengetahui gitu. Kode-kode itu rahasia. Tapi kan kode itu sekarang udah, istilahnya udah memasyarakat, istilahnya sudah bahasa kayak wilayah tertentu gitu kan. Kalau ini bukan wilayah tertentu, kan sekarang ada bahasa kelompok anak muda tertentu, wilayah tertentu gitu ya. Nah, kalau ini istilah bahasa yang dipergunakan di lingkungan bandar-bandar narkoba. Cuman istilah ini ya bagi saya sebagai aktivis granat, bagi saya yang pernah menghukum mati perkara narkotika itu udah asing lagi gitu kan. Ya simpul-simpul itu ya udah bisa dibaca karena kita kan udah tahu karena pernah lihat ke lapangan apalagi pernah menjidangkan. Jadi itu sudah bukan yang aneh gitu kalau sudah cepu kemudian dijadikan istri siri atau malah dikawin itu udah pola tadi saya katakan kan kebiasaannya yang biasanya umumnya itu ya cepu-cepu yang wanita Indonesia yang dalam keadaan tidak mampu selalu oleh dari negara-negara tertentu dan kulit warna tertentu itu jadikan cepu malah diperistri. Tapi yang menarik sekarang adalah ya mendapatkannya dan justru pengakuannya dari wanitanya itu sendiri, dari Linda gitu yang memang mengejutkan bagi saya. Sekali lagi jadi istilah cepu kemudian dijadikan istri siri itu sudah hal lumrah dan biasa di kalangan bandar-bandar besar. Oke, Kang Asep, dalam persidangan sebelumnya terungkap dugaan konspirasi kasus narkoba Teddy Minahasa untuk mengkambing hitamkan Linda dan juga Samsul Marif. Terdeteksi dari permintaan istri Teddy agar Dodi sama-sama menggunakan kantor pengacara yang sama. Istri Teddy sempat menchat istri Dodi tentang hal ini. Kita dengarkan keterangan selengkapnya berikut ini. Yang mulia satu saja. Ya, silakan. Yang masalah saya minta uang 150, 115, saya tidak pernah minta. Tidak pernah minta, ya. Oke. Tidak pernah saya bunyikan. Kalau saya minta, saya ke Pak Teddy, ada. Oke,
Tapi kalau ke Pak Samsul Aris Ali Abdodi tidak. tidak ada ya. Ya, hanya itu saja. Kalau minta ke Teddy Minahasa. Iya, betul. Baik, sudah dicatat ya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Sudah yang mulia, terima kasih. Baik. Saksi sudah cukup. Bu Merti waktu itu untuk memberikan surat kuasa ini, memberikan surat dari Bapak ke Pak Dodi. Ya, kita kembali berbincang dengan Kang Asep. Kang Asep, Teddy, kalau kita berkaca dari persidangan sebelumnya ya, Teddy kalau terpojok ini dengan pertanyaan jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum Dodi selalu menuduh jaksa dan penasihat hukum menghina persidangan. Siapa sebenarnya menghina persidangan dan sebenarnya batasan-batasan di persidangan itu soal penghinaan seperti apa, Kang Asep? Ya, orang mengenal penghinaan persidangan itu contempt of court. Itu tidak ada, belum ada. Ya baru itu di KUHP yang baru. Ya, jadi penghinaan terhadap nggak ada. Yang ada penghinaan terhadap lembaga atau pada orang. Jadi contempt of court nggak ada. Dulu pernah ada kasusnya, di kasusnya HR Darsono sama Bang Buyung ya. Tapi itu juga tidak prosesnya tidak lebih jelas gitu kan. Artinya kalau dia menyatakan yang berhak menghina pengadilan atau tidak, hanyalah pengadilan. Karena pengadilan yang dihina gitu kan. Kalau seorang saksi, apalagi seorang terdakwa menyatakan ini penghinaan pengadilan, ya aneh gitu. Apalagi yang bersangkutan adalah seorang ya penegak hukum yang menentukan penghinaan atau tidak adalah orang yang dihina. Nah, kalau sekarang lembaganya yang dihina, ya bukanlah gitu kan. Jadi ya kita yain aja deh. Tapi kalau hakim sudah menegur terdakwa Teddy berkali-kali jangan emosional begitu, ini termasuk penghinaan atau bagaimana Kang Asep? Ya, sebenarnya gini, ini di KUHP diatur kalau memang terdakwa bahkan saksi bertingkah di ruang sidang itu bisa dikeluarkan ya. Jadi dikeluarkan dulu, lalu diperiksa yang lain. Karena kalau yang satu ini bertingkah dengan bahasa-bahasa yang tidak layak atau emosional kan tidak ada kan saksi kalau misalkan yang bersangkutan misalkan terdakwa ya. Ini sebagai terdakwa dia bertingkah kemudian bahasa ya emosional, saksi akan tidak tenang, tidak akan bebas. Maka biasanya dulu saya lakukan dia keluarkan, itu di KUHP diatur. Dikeluarkan dulu, diperiksa saksi, nah saksi nanti dimasukkan di keterangan. Ya karena bahaya kondangan nanti kan menyela terus. Begitu pula sebaliknya. Ketika yang lain sebagai terdakwa yang bersangkutan saksi, nah saksinya malah ini saksi apa memprovokasi gitu kan. Nah ketika memang saksinya itu ya, tapi bagus, saya kira majelis itu bagus, ketua majelis Pak Purba itu saya kira saya apresiasi ya, selalu mengingatkan dengan bahasa yang santun, walaupun dia bahasa juga keras tapi cukup santun jadi mengingatkan. Tapi kalau memang diingatkan berkali-kali nih entah sebagai saksi, sebagai terdakwa, ya kita kan tahu kalau orang salah ketika menyangkal ya nyolot. Oke, tapi juga hakim selain juga menegur Teddy juga hakim menegur kuasa hukum dari Teddy begitu yang kerap memotong pernyataan hakim ataupun dari saksi begitu Kang Asep. Ini sebenarnya bagaimana Anda melihat situasi seperti ini? Ya sebenarnya kan yang menarik itu kan sebenarnya kalau kita belajar sebenarnya rakyat Indonesia sudah belajar lah satu semester kemarin bagaimana JPU, bagaimana penasihat hukum bisa melihat kan penasihat hukum mana yang memang santun, bertanyaannya fokus ke unsur, bukan tanya yang enggak gitu. Sering saya katakan pertanyaan nggak perlu, pertanyaan kutu-kupret gitu, kemudian pertanyaan yang tidak bermutu. Kan harusnya gini prinsipnya tuh, jaksa mendakwa, dialah jual beli narkotika, ngedarkan narkotika. Itu bagi jaksa pegangan. Penasihat hukum ketika membela terdakwa, ya tinggal menyangkal bahwa dia yang perjualbelikan itu. Jadi jangan cerita kemana-mana, pertanyaannya jangan yang aneh-aneh gitu. Tapi kan ya publik bisa menilai, kan yang menilai kan tidak sekali lagi tidak hanya masyarakat biasa, masa hukum aja bisa menilai bahwa ini bermutu atau tidak gitu. Makanya ketika pertanyaan apalagi tidak bermutu, apalagi tidak ada kaitannya, apalagi pertanyaannya begitulah ya tanda petik gitu ya pasti hakim akan mengingatkan ya masih pertanyaan Pak Kapolri sering diambil alih kan oleh hakim doang maksudnya gini coba gitu. Jadi bahkan yang menarik lagi kan selalu ya disanggah kalau sidang lihat kemarin ketika penasihat hukum nanya dalam tanda petik pertanyaannya tertentu kemudian si Pak T-nya marah gitu kan. Nah itu juga boleh diambil alih oleh hakimnya gitu kan. Itu sekarang menarik. Tapi sekali lagi ini pembelajaran bagi siapapun ya. Yang namanya penegak hukum kan ngerti hukum. Jadi kalau pertanyaannya mainnya di yuridis, jangan di non yuridis. Pertanyaannya harus logis makanya. Kalau pertanyaan tidak logis dan kesana kemari ya
yang tidak berhubungan dengan dakwaan, percuma gitu kan. Maka sebenarnya perkara sederhana kok, gampang sekali lah ya pertanyaan. Ini karena ada orang ya dianggap mengedarkan, menjual, menyisihkan dari barang bukti. Versi T ini adalah tidak, dalam arti itu sudah ganti ke tawas, ya. Versi ini juga sudah disebar belat. Itu aja permainannya. Siapapun penasihat hukumnya hanya main di situ, dibatasi gitu di dakwaan. Cuman tapi kemarin kan juga yang lucu, tapi justru terbongkar gara-gara si L membuka apa? Ini malah keterangan saksi yang harusnya iya atau tidak, yang menyangkal keterangan terdakwa itu Linda, harusnya kan cukup iya atau tidak. Tapi di luar dugaan, ya dia cerita panjang, ya itu yang memang menarik, yang ini menarik perhatian. Dan itu juga kan di sebelahnya tuh lihat ke gambar Dodi, ya diam, itu kan artinya membenarkan. Kalau enggak pasti ramai. Walaupun seperti apa jalannya persidangan hari ini yang menghadirkan saksi ahli digital forensik ya. Kang Asep, kita akan pantau terus. Terima kasih Kang Asep sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.